Puji Tuhan, saya teringat pada sebuah kisah di Lukas pasal 7 ayat 11, di mana bercerita tentang anak muda Nain yang mati kemudian dibangkitkan oleh Yesus. Di Lukas pasal 7 ayat 11 dikatakan gini, kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Nain itu terletak sekitar 30 mil, yaitu 48 kilo barat daya Kapernaum di 700 kaki, sekitar 213 meter di atas permukaan laut. Dan ini butuh pendakian yang agak sulit dan berat untuk menuju ke sana. Dan kalau kita berjalan kaki dari Kapernaum menuju ke Nain, itu dibutuhkan waktu dulu sekitar 1 atau 2 hari. Nain ini adalah kota kecil yang meliputi 34 rumah dan hanya punya penduduk 189. Dan saat ini Nain menjadi rumah bagi 1.500 penduduk. Nah, kisah anak muda Nain ini hanya tercatat di Injil Lukas. Di pasal 7 ayat 12 dikatakan gini, setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dr. Lukas memberitahu kepada kita bahwa pemuda ini adalah putra tunggal dari seorang janda, dan beberapa ahli teks menerjemahkan begini, bahwa dia tidak memiliki keturunan lain. Nah, Bapak Ibu terkasih bisa membayangkan kalau seorang perempuan, ibu, memiliki putra satu-satunya kemudian dia meninggal. Itu merupakan sebuah tragedi bagi siapapun juga. Dan Bapak Ibu bisa berpikir dampak apa yang kira-kira bisa terjadi sama janda ini. Nah, entah itu secara sosial, rohani, ataupun secara finansial. Janda ini pastinya dia akan hidup nanti tanpa ada generasi penerus. Dan dia bisa mengalami kelaparan di masa depan. Nah, kemudian yang menarik di Lukas pasal 7 ayat 13 dikatakan begini. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Nah, Bapak Ibu terkasih, saya sangat tergugah perasaan saya ketika saya melihat di film ini bagaimana Yesus ketika orang sedang melakukan prosesi menuju ke pemakaman, dan di mana ibu tersebut, yaitu janda itu, dia ada di belakang dan orang sedang mengusung mayat anak muda itu. Lalu Yesus tiba-tiba dia datang, dia melihat situasi yang duka itu. Kemudian Yesus itu dicatat di sini, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kalau Yesus tidak tergerak, maka saya bilang tidak ada kebangkitan. Nah, justru karena Yesus tergerak, maka ada mujizat. Seringkali Bapak Ibu terkasih, mujizat-mujizat yang kita lakukan itu bisa terjadi karena ada belas kasihan, karena ada tergerak hati kita. Kalau Yesus tidak mau tergerak, Yesus bisa berjalan saja dan langsung pergi dan meninggalkan peristiwa orang yang sedang mau menuju ke pemakaman, maksud saya. Nah, tetapi ini tidak. Yesus punya mata penuh dengan belas kasihan. Dan dia bisa melihat perempuan itu sedang menangis dan berlinang air mata. Dan Yesus bisa merasakan juga beban, perasaan, keibaan yang besar bagi perempuan ini yang sebentar lagi dia nggak akan punya siapa-siapa lagi kecuali hidup dia. Dan Yesus ini mencegat rombongan ini menuju ke pemakaman. Nah, dia ada di sana tepat pada saat perempuan ini sedang membutuhkan penghiburan. Luar biasa. Saya sedang membayangkan hari-hari ini ada begitu banyak orang yang dalam kondisi seperti perempuan ini. Walaupun mungkin bukan sedang kehilangan anak satu-satunya, tetapi yang saya maksud di sini adalah orang-orang yang saat ini sedang bermasalah, sedang
dalam kesepian, dalam kekecewaan yang berat, bahkan yang merasa terkucil. Dan saya sedang membayangkan bagaimana Yesus itu ada buat mereka yang membutuhkan. Cuma banyak hari ini orang tidak menyadari bahwa Yesus itu peduli sama mereka. Yesus itu mengasihi mereka. Yesus adalah Tuhan mereka. Tentunya Yesus punya mata yang penuh belas kasihan. Kalau Bapak Ibu melihat Yesus di zaman dahulu, Yesus punya belas kasihan. Di zaman sekarang juga, Yesus yang sama punya belas kasihan untuk kita. Bapak Ibu terkasih, saya mau berkata begini. Yesus bisa merasakan apa yang Anda rasakan. Dan Yesus yang sama dulu bisa merasakan kehilangan yang cukup besar bagi janda ini. Yesus yang sama juga bisa merasakan apa yang Bapak Ibu saat ini sedang rasakan. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sekarang yang saat ini menonton video ini, Anda sedang dalam kondisi yang sangat kehilangan. Anda merasa Anda hancur. Anda merasa Anda butuh dihibur. Anda merasa, oh, saya hidup sendiri. Dan tidak ada yang peduli sama saya. Sebentar. Yesus mengasihi Bapak Ibu terkasih. Yesus yang sama ini merasakan apa yang Anda rasakan. Dan Yesus bukan sampai di situ. Yesus akan menolong Anda. Perhatikan ini. Pasal 7 ayat 14 dikatakan begini. Sambil menghampiri usungan itu. Ini bukti Yesus bertindak. Yesus bukan cuma belas kasihan, tapi Yesus bertindak. Ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung itu berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata padamu, bangkitlah." Setelah Yesus bertindak, dia menghampiri usungan itu. Yesus melakukan mujizat dengan menyentuh anak muda itu dan membangkitkan anak muda itu dari destinasi kematian. Memang dia sudah mati. Tujuannya nanti akan dikubur. Tapi Yesus menghentikan itu semua. Yesus memberi itu stop. Dan Yesus membangkitkan anak muda ini. Yang seharusnya dia mati dan tetap mati. Tapi Alkitab saya mencatat Yesus memutarbalikkan semua fakta di mana orang ini seharusnya mati. Tapi Yesus membuat dia hidup. Hanya karena apa? Belas kasihan. Hanya karena apa? Yesus mengasihi janda ini. Bapak Ibu terkasih, renungkan sebentar firman Tuhan ini. Apakah Anda merasa bahwa Yesus nggak sanggup menolong Anda? Saya percaya apapun persoalan Anda, Bapak Ibu terkasih, Yesus sanggup menolong Anda. Yesus mampu menolong Anda. Biarkan Yesus menghentikan semua yang ada dalam hidup Anda, masalah Anda. Dan dia menghampiri Anda. Dan dia berkata, sesuatu hal yang memutarbalikkan fakta Anda. Sehingga mujizat demi mujizat terjadi buat Anda. Saya percaya itu. Ada kuasa dalam nama Yesus. Nah, kemudian pasal 7 ayat 15 dikatakan, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan. Dan mereka memuliakan Tuhan sambil berkata, seorang nabi telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya. Ada dua perkataan yang cukup menarik. Yaitu, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Kenapa mereka katakan begitu? Karena dulu peristiwa sebelum zaman Yesus, ada seorang nabi dulu, nabi besar, nabi yang hebat, bernama Elisa. Dia dicatat di kisah, di sebuah kisah, yaitu di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 18 sampai 37. Dia membangkitkan putra dari perempuan Sunem yang meninggal. Makanya dikatakan nabi. Nah, nabi besar, nabi yang muncul di tengah-tengah kita. Dan kata yang kedua adalah Allah telah melawat umatnya. Bapak Ibu terkasih, apakah kata ini Anda rindukan? Allah telah melawat umatnya. Saya sangat menantikan bagaimana Tuhan melawat umatnya. Kalau Tuhan melawat umatnya, maka Anda akan mengalami mujizat hari ini.
Dalam nama Yesus saya percaya, Anda akan mengalami itu. Karena kalau Allah melawan umatnya, sesuatu hal yang besar, Anda akan terima dalam nama Yesus. Dan saya mau bilang, lewat peristiwa Nain, anak muda yang mati, dibangkitkan, membuktikan bahwa Tuhan Yesus mengetahui kondisi janda yang malang, terlupakan, dan miskin ini. Seperti kerap kali kita sering merasa kita dilupakan, diabaikan, dan tidak dianggap lagi. Sesungguhnya saya mau memberikan Anda pesan bahwa peristiwa ini biarlah mewakili bahwa apa yang Yesus dulu lakukan sama janda yang malang ini, Yesus yang sama mampu melakukan segala sesuatu di tahun 2025 ini buat Anda. Tidak ada yang Tuhan tidak bisa kerjakan bagi kita. Jangan berkata, Tuhan sudah tidak peduli sama Anda. Saya sudah banyak berbuat dosa. Bapak Ibu terkasih, kalau kondisi ini ada kondisi Anda, saya mau berkata, datang pada Yesus, minta ampun sama Yesus. Yesus punya mata penuh belas kasihan dan hati yang mengasihi Anda. Dia rindu Anda kembali kepada Anda. Dia rindu memulihkan Anda. Ekonomi Anda yang hancur sekalipun, Yesus sanggup memulihkannya bagi Anda. Dan saya mau berkata, kalau Yesus zaman dahulu bisa mendatangi janda ini pada saat dia sangat membutuhkan seorang untuk menghibur dia, untuk mengerti dia, untuk merasakan apa yang dia rasakan. Di hari ini juga, Yesus yang sama akan mendatangi Anda juga, yang butuh pertolongan daripada dia. Di saat Anda sedang putus asa, ingatlah kisah janda di Nain ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu terkasih. Haleluya. Amin.